webinar ABUPI ketiga. Pada tanggal 22 Agustus 2020, seri ketiga ini akan memperkenalkan pelabuhan-pelabuhan yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Acara hari ini adalah webinar ABUPI seri ke-20 dengan tema Port and Terminal Partnership Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kegiatan ini adalah kegiatan yang rutin ABUPI lakukan di setiap tahun. Biasa kami melakukan kegiatan forum group discussion. Ini bisa kita kerjasama di bidang pembiayaan, pemasaran, operasional bersama sudah 79 anggota ABUPI, Pak, untuk menciptakan peningkatan daya saing, harapan kami efisiensi, termasuk juga relaksasi, kemudian perizinan, konsesi. Anggota Korwil Jateng ini ada sekitar 11 pelabuhan, dari 9 juga TUKS maupun TERSU. Harapan kami seminar ini membawa keberkahan buat kita semua. Semangat terus ABUPI. Mari sesama bisnis di bidang kemaritiman ini kita sama-sama bisa bersinergi lah, bekerja sama, bersinergi, kemudian bisa mengoptimalkan di masing-masing. Mudah-mudahan dari ujung barat sampai dengan ujung timur nanti di bidang pelabuhan ABUPI ini bisa menyumbangkan hal-hal yang signifikan kepada negara, bangsa sebagai poros maritim. Perjanjian konsensi yang terdapatkan ini bukanlah titik akhir, tapi merupakan langkah awal, malah saya bilang. Karena dengan setelah ini Bapak Ibu sekalian yang telah berkonsesi akan lebih bisa fokus ke dalam menjalankan bisnis jasa kepelabuhanan, karena secara legalitas hukum, status hukum sudah firm dan sudah official. Untuk Jawa Timur, saya cukup surprise bahwa jumlah BUP swasta atau BUP non-Pelindo yang telah mendapatkan konsesi itu hampir sama jumlahnya dengan BUP swasta atau BUP non-Pelindo yang ada di wilayah DKI Banten. Pada saat ini Provinsi Jawa Tengah juga sedang melakukan kajian-kajian dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 5,3% menjadi 7% di tahun 2023. Oleh karenanya, untuk mewujudkan target peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut, diperlukan peran investor untuk menanamkan investasinya khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Perlu saya sampaikan bahwa salah satunya kegiatan di kepelabuhanan ini kurang lebih telah ada 4 badan usaha di Jawa Tengah, yaitu Badan Usaha Pelabuhan 3, Pelindo, yang mengusahakan Pelabuhan Tanjung Mas, Terminal Peti Kemas, TPK. Dan juga saat ini sedang dalam proses perencanaan pembangunan Kendal Seaport yang masih dalam tahapan kajian. Bagaimana besarnya peran daripada badan usaha pelabuhan pada perencanaan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan maupun terminal. Untuk itu diharapkan ke depan yang berkecimpung di dalam badan usaha pelabuhan ini bisa bersinergi semuanya, khususnya untuk memajukan pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Tengah dan juga di seluruh Indonesia. ABUPI saya kira sebagai salah satu berkah dari Undang-Undang 17 2008, di mana masyarakat bisa berperan serta dalam mengelola pelabuhan melalui badan usaha pelabuhan. Selain Pelindo ini akan mampu menciptakan suatu ekosistem bisnis kepelabuhanan yang lebih kompetitif, yang lebih berdaya saing, yang nantinya akan memberikan multiplier efek pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dan saya berharap kita bisa bersinergi bersama-sama dan juga mampu mewujudkan suatu pelabuhan yang efisien, yang mudah dan kompetitif, kalau tidak mau dibilang murah gitu ya, dari segi tarifnya, dan juga yang cepat pelayanannya. Apalagi sekarang dengan adanya perkembangan teknologi yang cukup tinggi, semua pelabuhan sudah mengarah kepada digitalisasi pelabuhan. PR yang bersama-sama kita perlu lakukan yaitu menurunkan biaya logistik. Biaya logistik kita masih 24% daripada PDB, masih jauh dibandingkan Malaysia misalnya yang sudah
19% di bawah PDB. Saya yakin dengan adanya ABUPI, dengan terbentuknya kompetisi yang sehat, akan mampu menekan biaya logistik nasional kita, sehingga mampu bersaing dengan khususnya negara-negara tetangga kita. Bismillahirrahmanirrahim, maka seminar ABUPI seri ketiga dengan tema Port and Terminal Operation ini saya nyatakan dibuka. Pelabuhan Rembang terletak di tengah antara Surabaya dan Semarang, berdiri sejak tahun 2007, Pak. Dan kami adalah bangunan Arta Kencana. Kami hadir sebelum ada undang-undang pelayaran malah, Pak, membangun tersebut, dan hari ini sudah 25,4 hektar, dan lahan yang di depannya juga lahan kita, Pak, siap untuk dikembangkan, kerjasama dengan anggota lain, sekitar 100 hektar, Pak. Kan konsesi, Pak, dan mudah-mudahan Pelabuhan Rembang bisa mengikuti saudara-saudaranya. Akses untuk Pelabuhan Rembang ini dari 2007 sampai sekarang terletak di tempat strategis, Pak, di pinggir Jalan Pantura. Lokasi Pelabuhan Rembang kami harapkan menjadi penopang kebutuhan industri kita sekitar Jawa Tengah sampai di Jawa Timur. Pelabuhan Rembang, Kudus itu daerah industri, Pak, dan Grobogan juga, ya, dan Blora maupun Pati, Pak, ya, sekitar 200 hektaran sampai 300 hektar, Pak. Next, infrastruktur. Transportasi juga siapkan. Kami memiliki tambang kapur, Pak, cukup besar depositnya. Ini antara lain kami miliki, Pak, baik di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah kami punya, Pak. Pelabuhan BUP PT Delta Arta Bahari Nusantara dan biasa disebut PT DABN, ini memang benar sekali adalah BUP pertama milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi itu diperoleh di tahun 2017, dan benar sekali juga yang pertama, dan setahu saya sampai saat ini baru PT Delta Arta Bahari Nusantara dan Pelindo II di Sintete yang sudah menandatangani kerjasama pemanfaatan. Skema lain dari pengelolaan pelabuhan, kalau kita perhatikan adanya di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15. Jadi ada beberapa skema. Ya. Di Jawa Timur ada 2 kota. Kota pertama kita ada di Gresik. Kemudian di sisi lain ada di Probolinggo. Kita memang di Gresik ini semata-mata untuk saat ini baru melayani curah cair. Dan untuk pendukungnya kita ada punya 10 storage tank dengan kapasitas 20 juta liter. Tapi nantinya kalau sudah menjadi terminal umum kita juga akan terus kembangkan. Kementerian Keuangan sudah menetapkan sebagai kawasan pabean. Dan hal ini tentunya sangat mendukung karena sejak tahun 2018, kapal-kapal dari Thailand, dari luar negeri sudah bongkar mulai dari raw sugar yang utama, kemudian ada yang lain, dan baru-baru ini juga kita baru bongkar ada 30.000 ton batu bara dari Australia. Lepas kami ucapkan terima kasih support dari Pak Ketua ABUPI yang begitu gencar sehingga akhirnya kami juga memperoleh konsesi ini. Karena kami mempunyai kawasan industri yang cukup besar, yaitu sekitar 1.200 hektar, kira-kira 1,5 km di pelabuhan ini. Sehingga nanti kita berharap bahwa di Lamongan ini akan menjadi ada suatu pertumbuhan yang cukup baik, khususnya di perekonomiannya. Kami adalah perusahaan yang dimiliki 55% oleh Pemkab Lamongan dan 45% dari perusahaan PWU Jatim yang merupakan milik Pemprov. Di BOT, area konsesi kami adalah 33 hektar dan pola kerjasama kita dengan menggunakan revenue sharing. Utara, ya, ada kendala utama kami adalah masalah jalan. Jadi saat ini kami di Jalan Dentes ini adalah jalannya juga relatif kecil, juga kapasitasnya rendah, dan kami juga berharap bahwa nanti juga ada jalan penghubung
antara Diandes ini dan Lamongan, sehingga juga akan pertumbuhan atau utilisasi dari short bis ini akan jauh lebih baik. Di Jawa Timur. Dan ini adalah sebagai suatu perwujudan daripada yang nyata bahwa Undang-Undang 17 2008 memang membuka suatu kesempatan yang seluas-luasnya bagi kita semua pelaku usaha di kepelabuhanan swasta. Ya, walaupun memang membutuhkan suatu proses yang cukup panjang. Jadi ini dinyatakan oleh founder kami, Bapak Ali Markus, begitu gembiranya dia bahwa setelah penandatanganan ini kita bisa melakukan satu operasional sebagai pelabuhan umum secara resmi, yang mana sebelumnya kita dijembatani payung hukum kita dengan izin sementara yang harus diperpanjang setiap tahun. Dan pesan dari Pak Dirjen cukup menarik bahwa ini adalah satu kesempatan dan pemerintah membuka kesempatan bagi semua swasta, private sector untuk juga ikut berpartisipasi, karena disampaikan juga oleh Pak Dirjen, ya pemerintah tidak mempunyai anggaran untuk mengembangkan semuanya itu, sehingga sangat membutuhkan bantuan daripada private sector untuk ikut berpartisipasi dalam membangun sektor kepelabuhanan. Industri yang sudah dibangun sejak tahun 1998. Dan ini adalah area pintu masuk kawasan. Di situ ada oil and gas, perusahaan Petronas juga ada, Pertamina. Dan karena kontur daripada area Gresik, kami harus membangun causeway sejauh 2,7 kilo dan diperpanjang dengan trestle sejauh 700 meter. Nah, ini trestle kami. Jadi di awal memang spesialisasi kita adalah di oil and gas. Jadi tahun 1998 kami membangun jeti pertama kita dengan kapasitas 100.000 deadweight ton. Lalu kemudian kita membangun jeti 2 kami dengan kapasitas 30.000 deadweight ton. Dan di tahun 2013 kita membangun jeti 3 dan jeti 4. Di mana jeti 4 nantinya akan melayani curah kering. Jeti 4 yang kita bangun mempunyai platform dengan panjang 200 meter kali 30 meter lebar, dan ini bisa samping menyamping, sehingga total panjang WAF kita adalah 360 meter. Kita juga sedang melakukan reklamasi seperti yang tadi disampaikan. Kita ada rencana kerjasama juga dengan pihak Dubai Port, yang sekarang kita sedang lagi mengurus lagi untuk perizinannya, sebuah container port dengan kapasitas total ultimate 3 juta rencana. Tetapi itu akan dibangun beberapa tahap sampai 10 tahun mendatang. Ketum Pak Aulia, bisakah kita membangun satu sinergi? Kiranya contohnya gini, pelabuhan utama yang di Indonesia itu kan yang diharapkan tuh Belawan, Tanjung Priuk, Perak, Makassar, Pontianak, terus Bitung, Sorong. Kalau boleh sekitar Jawa Tengah ini, Pak, bisa untuk betul-betul diutamakan untuk ekspor, Pak. Contohnya Jepara, itu penghasil hasil industri kayu, Pak. Industri kayu kita rontok, Pak. Kenapa? Jauh, Pak, mahal biaya distribusi logistiknya ke Tanjung Mas. Kedua, di Rembang sendiri, Pak, di tempat kami sudah investasi industri semen, Pak Moderator, Pak, Bapak-Bapak Ibu sekalian, 5,8 triliun. Bapak bayangkan kalau dia mau ekspor klinker semen, dia harus pergi 125 km ke Semarang atau ke Tanjung Perak, Pak. Berapa biayanya, Pak? Sementara Rembang cuman jaraknya 10-20 kilo dari
pabrik semen tersebut. Kami harapkan Pak Junaidi, ayo kita duduk, kita buat, nggak persoalan lah, kucing hitam, kucing putih, bagaimana pertumbuhan perekonomian bisa kita tingkatkan. Kalau kita tahu sendiri ada masalah di depan, nggak bisa kita selesaikan, Pak. 7%, Pak. Bayangkan lagi Jepara, Pak. Dia bawa lagi itu kayu-kayu ke Tanjung Mas. Jauh sekali, kadang ke Tanjung Perak, sehingga PDB ekspor Tanjung Perak, Surabaya itu kelihatan seolah-olah tinggi daripada Jateng, Pak. Sebenarnya kalau itu disatukan di pelabuhan sekitar Jawa Tengah, itu dahsyat, Pak, perhitungan ekspornya, Pak. Kenapa kami dari kemarin mohon, bukalah pelabuhan-pelabuhan yang siap, contohnya Kendal, itu untuk domestik dulu, lupakanlah dulu untuk yang ekspor, masih siap Tanjung Mas, ayo kita Tanjung Mas. Kalau yang Kendal kita operasionalkan untuk lokal. Kalau Rembang siap untuk ekspor, silakan Pak untuk kalau boleh bisa ekspor. Karena teman-teman dari beberapa wilayah sekitar Rembang Pak mengharapkan juga kalau boleh diturunkan biaya tersebut. Apalagi ekonomi kondisi sekarang memang harus kita turunkan biaya logistik tadi seperti yang disampaikan beberapa teman-teman. Selanjutnya saya mengharapkan yang ketiga nih Pak Moderator Pak Aulia. Andaikan kami kan punya Gunung Batu di dekat DABN tuh, Pak Agus tahu ya, ini. Gunung Batu cukup besar daerah sekitar Jember, Probolinggo, Pak. Kami selama ini suplai kalah bersaing dengan industri kapur, malah impor Krakatau Steel dari Filipina, Pak. Kenapa, Pak? Mereka datang bawa kapur, pulang bawa batu bara, Pak, ke Filipina. Dan kapasitasnya 50.000 ton. Nah, saya lihat tadi kan Pak Agus, DABN sudah bisa kita supply kapur kita masuk di situ 30.000 ton untuk supply ke POSCO atau ke Krakatau Steel atau ke PLN. Pulangnya dari Cilegon coba dibantu kalau boleh anggota ABUPI Banten untuk baliknya ke Probolinggo atau ke Rembang kira-kira apa sehingga distribusi logistiknya bisa murah. Harapan kami begitu Pak. Kenapa tadi saya bilang di era pandemi ini seminar ini sangat bagus sekali. Kita jadi partnership baik dari pembiayaan. Bayangin Pak Junaidi, Pak Aulia, dana 1,5 triliun itu nangkring di rekening, Pak. Nggak bisa dikeluarkan. Sementara, terus terang saja, jujur, kami membangun pelabuhan Rembang nggak pakai duit bank, Pak. Kenapa saya sampaikan? Ayo, siapa kawan-kawan yang udah konsesi, dananya sudah ada, ayo kita duduk bareng, melalui ABUPI kita didik SDM-nya, tadi sangat bagus itu, salah satu fasilitasi dari ABUPI untuk pendidikan pelatihan daripada teamwork kita, termasuk pemasaran bersama, Pak. Untuk Blitar Selatan ini, justru hinterlandnya akan dibarengkan dengan pelabuhannya sekaligus. Jadi itu ada kawasan refinery, kemudian kawasan industri, kemudian taman semacam taman hutan dan sebagainya. Itu sangat terintegrasi dan ini mendukung Bandara Kediri, Pak. Nanti nyambung dengan Bandara Kediri. Jadi Bandara Kediri kemudian pusat industri di Blitar Selatan dan ada pelabuhan di situ. Nah ini sedang dalam proses FS lah, atau mungkin pre-fit ya, pre-fit sebelum fit, pre-fit sedang dilakukan saat ini. Mudah-mudahan ini terwujud. Kalau ini betul terwujud berarti memang ini adalah rangkaian apa yang diberikan oleh Pak Wakil Gubernur, kemudian apa yang kita gagas sekarang ini, dan mudah-mudahan jalur selatan sebagai alternatif karena ke Australia lebih dekat dan sebagainya. Ingatkan mungkin Pak Ari bisa share rencana ABUPI untuk melakukan pemetaan bekerjasama dengan salah satu perusahaan pemetaan Global Map gitu kan, melakukan pemetaan terminal-terminal non Pelindo yang sudah beroperasi penuh dan juga sudah berkonsesi sehingga kalau dipetakan nanti kita bisa tahu total kapasitas yang dimiliki dari semua terminal itu berapa dan ini merupakan nilai jual kita Pak ke investor juga Pak. Peta ini sebelumnya diterbitkan oleh satu perusahaan di Singapura dan Malaysia, jadi Maps and Globe kalau nggak salah. Itu mereka memetakan galangan-galangan kapal, kemudian sementara ini galangan kapal dan industri ya. Kalau sukseskan dengan adanya interconnecting port ini nanti tentunya biaya logistik akan lebih murah karena port to port akan berkomunikasi. Dan sebetulnya yang diuntungkan juga sebetulnya kan ini ada shipping line, ada logistik company yang nanti pemilik daripada kargo-kargo itu. Sehingga efisiennya satu pelabuhan tadi seperti yang dikatakan memang harus vice versa ya, pulang pergi itu keisi. Nah inilah tujuannya tadi kita
connecting port ini nanti akan kita tindak lanjuti, mudah-mudahan dengan sederhana, apalagi teknologi informasi saat ini menunjang. Mungkin kita informasikan bahwa ABUPI bekerja sama dengan BP2TL itu setiap tahun melakukan program pendidikan dan pelatihan untuk badan usaha pelabuhan, Pak. Jadi sebelum Bapak bicara dengan konsultan teknis, saran saya, atau mencari konsultan teknis, saran saya, Bapak harus tahu dulu apa itu operasi badan usaha pelabuhan. Jadi kalau belum tahu operasi badan usaha pelabuhan, jangan ngomong dengan konsultan dulu, Pak. Nanti malah kemana-mana. Jadi kita perdalam dulu knowledge kita tentang badan usaha pelabuhan. Terima kasih Ibu Bapak yang telah hadir berpartisipasi dalam webinar ketiga ABUPI, yaitu Port and Terminal Partnership seri 3 Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya akhir kata, saya panitia mengucapkan terima kasih.